Baik, tata cara untuk mendaftar sekolah SD di Kota Semarang. Buka website PPID semarangkota.go.id, kemudian nanti cari di pendaftaran SD. Nah, di sini ada tanggal untuk alur PPD SD Negeri tahun 2022, yaitu pra pendaftaran tanggal 13 sampai 17, kemudian tanggal 20 sampai 22 itu pendaftaran, pengumuman tanggal 24 Juni. Nah, pada semua yang melakukan pendaftaran online harus melalui pra pendaftaran. Jika ada koreksi, calon peserta didik datang ke sekolah tujuan untuk verifikasi data membawa KK. Tuh, ini alurnya. Ini saya mengerti. Ada beberapa menu yang perlu informasi-informasi yang perlu dicermati terkait dengan data sekolah, profil sekolah, dan daya tampung. Untuk data sekolah ini memuat profil sekolah, kemudian alamat dan sebagainya. Profil sekolah ini adalah profilnya yang sekiranya memuat sekolah itu akreditasinya apa, kemudian alamatnya, prestasi-prestasinya, ini juga perlu dicermati oleh Bapak Ibu juga. Daya tampung, ini tiap sekolah mempunyai daya tampung yang bermacam-macam. Nah, ini yang paling penting adalah di zonasi. Di zonasi ini, di tempat Bapak Ibu tinggal, masuk ke dalam zonasi apa, nanti diketik aja di sini. Misalkan saya tinggal di daerah Manyaran, sekolah mana aja yang masuk ke dalam zonasi di Manyaran ini. Nah, ini yang perlu dicermati, sekolah-sekolah yang masuk dalam zonasi. Misalkan saya rubah ke tempat lain, nah ini zonasinya beda, jadi tiap-tiap zonasi beda-beda. Ini yang perlu dicermati, SD mana aja yang masuk ke dalam zonasi. Kemudian Bapak Ibu menentukan melalui profil sekolah tadi, kira-kira putra-putri Bapak Ibu mau disekolahkan di yang SD mana gitu. Itu terkait dengan zonasi. Nah, kemudian pada tanggal 13 sampai 17 Juni Bapak Ibu harus melakukan info pendaftaran. Nah, di info pendaftaran ini yang info tadi ya, yang maksudnya pra pendaftaran. Nah, di pra pendaftaran ini Bapak Ibu hanya memasukkan NIK dan juga NIK, nanti mengisi formulir pendaftaran. Kalau sudah disimpan, nanti kalau mau dilihat data. Nah, ini data-data Bapak Ibu. Kalau mau mencari yang sudah terverifikasi, nah misalkan begini. Nah, ini statusnya harus sudah verifikasi. Kalau statusnya masih koreksi, Bapak Ibu harus melakukan koreksi sebelum melakukan pendaftaran. Pra pendaftaran ini harus sudah clear sebelum melakukan pendaftaran. Nah, kemudian tanggal 20 sampai tanggal 24 Bapak Ibu masuk ke dalam menu pendaftaran. Nah, di menu pendaftaran ini tinggal masukkan NIK, kemudian sandi yang sudah pernah dibuat. Misalkan ini karena saya sudah bisa ulangi. Nah, di pendaftaran nanti Bapak Ibu masukkan sekolah-sekolah mana yang menjadi incaran untuk putra-putri Bapak Ibu. Nah, ini dicetak. Nah, kemudian nanti ada cetak pendaftaran. Nah, ini sekolah-sekolah pilihan yang nanti Bapak Ibu bisa mulai dari
pilihan pertama, pilihan kedua, ketiga. Ini ada nilai usia, tiap usia nanti ada nilainya masing-masing. Kemudian nilai dalam zona, ini ada nilainya. Nilai lingkungan, kalau Bapak Ibu tinggal di sekitar sekolahan, dia akan mendapat poin lebih, dia plus 2. Nilai akhirnya yaitu 7 kali nilai umur ditambah nilai zona ditambah nilai lingkungan. Nanti akan muncul pilihan 1 berapa nilainya, pilihan 2 berapa begitu. Itu. Nah, kemudian hari-hari berikutnya setelah melakukan pendaftaran, Bapak Ibu melihat di jurnal sekolah mana yang Bapak Ibu pilih tadi, misalkan Purwoyoso. Nah, Bapak Ibu bisa melihat nilai peringkat ini dan juga putra-putri Bapak Ibu berada di peringkat berapa. Kalau misalkan nanti peringkatnya masih aman-aman saja, ya berarti Bapak Ibu ada banyak kemungkinan diterima gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia sudah berada di ambang, kalau di batas penerimaan sekolah ternyata Bapak Ibu tidak ada, ya berarti akan masuk secara otomatis ke pilihan kedua, otomatis. Nah, setelah nanti pengumuman hasil seleksi, maka Bapak Ibu akan melakukan pendaftaran ulang di sekolah masing-masing. Ini untuk PPDB SD 2000 tahun 2022. Jadi yang perlu Bapak Ibu cermati itu, semoga sukses untuk putra-putri Bapak Ibu mendapatkan sekolah yang terbaik.